saya Nima Dede Siariani, NIM 211295554, nomor urut 24. Kali ini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan terkait dengan penggunaan mikroskop. Baik, simulasi akan saya mulai. Halo anak-anak, apa kabar? Tentunya baik-baik dan sehat semua kan? Nah, hari ini kita akan belajar kembali bersama-sama. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa akan Ibu pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, walaupun kita belajar dengan tatap maya seperti ini, namun anak-anak semua jangan lupa ya untuk mematuhi protokol kesehatan dan ingat selalu 5M. Apa saja itu 5M anak-anak? Ya, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan ingat selalu menjaga jarak. Anak-anak, pernahkah anak-anak melihat bawang merah? Nah, dalam bawang merah tersebut tentunya terdapat sel-sel ya anak-anak. Nah, bentuk dan struktur sel bawang merah tersebut dapat dilihat melalui atau menggunakan mikroskop. Nah, anak-anak semua tahu apa itu mikroskop? Nah, mikroskop adalah sebuah alat laboratorium yang digunakan untuk mengamati atau melihat benda-benda yang berukuran kecil yang tak dapat dilihat oleh mata atau alat indera penglihatan kita. Nah, maka dari itu kita memerlukan mikroskop untuk melihat dan mengamati benda-benda yang tidak nampak oleh mata telanjang kita. Nah, anak-anak, mikroskop itu juga terdapat jenis-jenisnya loh. Ada 5 jenis, yakni ada mikroskop cahaya, mikroskop monokuler, mikroskop binokuler, mikroskop trinokuler, dan mikroskop elektron. Nah, anak-anak, pertama mari kita membahas terkait dengan mikroskop cahaya. Anak-anak semua tahu mikroskop cahaya itu apa? Ya, mikroskop cahaya adalah mikroskop yang menggunakan cahaya sebagai sumber energi untuk memperbesar objek yang diamati. Nah, cahaya yang digunakan ini dapat cahaya alami atau cahaya matahari dan dapat juga menggunakan cahaya buatan seperti lampu contohnya. Nah, cahaya ini juga dibantu oleh lensa pada mikroskop tersebut. Nah, lensa ini digunakan untuk memfokuskan kepada objek yang diamati anak-anak. Nah, anak-anak, selanjutnya ada mikroskop monokuler. Mikroskop monokuler ini adalah mikroskop yang hanya menggunakan satu lensa okuler yang diletakkan pada meja preparat. Nah, mikroskop monokuler ini digunakan untuk mengamati objek yang kita amati dengan menggunakan satu mata saja. Selanjutnya ada mikroskop binokuler. Nah, mikroskop binokuler ini merupakan suatu mikroskop tipe mikroskop cahaya yang menggunakan dua lensa okuler untuk mengamati objek. Nah, sama dengan mikroskop monokuler sebelumnya, namun pada mikroskop binokuler ini yang membedakan adalah terdapat dua lensa okuler. Nah, maka dari itu disebut dengan bi, yaitu bi artinya dua. Jadi, mikroskop binokuler ini menggunakan dua lensa okuler untuk mengamati objek. Selanjutnya ada mikroskop trinokuler. Nah, mikroskop trinokuler ini merupakan mikroskop tipe mikroskop cahaya yang digunakan untuk mengamati objek. Nah, jika pada mikroskop monokuler terdapat satu lensa okuler untuk mengamati objek, pada mikroskop binokuler terdapat dua lensa okuler untuk mengamati objek. Nah, pada mikroskop trinokuler ini dapat dipasangkan kamera sehingga objek-objek yang diamati dapat dilihat melalui layar monitor. Selanjutnya ada mikroskop elektron. Nah, mikroskop elektron ini merupakan mikroskop yang menggunakan elektron sebagai sumber energi. Nah, mikroskop ini menggunakan medan magnet sebagai pengganti lensanya untuk memfokuskan atau memusatkan energi pada objek yang diamati.
Nah, anak-anak semua, di sini Ibu sudah memiliki foto atau gambar dari sebuah mikroskop. Dan sekarang kita akan belajar mengenai bagian-bagian mikroskop. Nah, di sini yang pertama ada lensa okuler. Nah, lensa okuler ini digunakan untuk memperbesar penampakan objek. Ini yang dimaksud dengan lensa okuler ya anak-anak, gambar yang Ibu tunjuk ini. Nah, selanjutnya ada lensa objektif. Lensa objektif ini digunakan untuk memperbesar objek. Ini ya namanya anak-anak lensa objektif, lensa yang digunakan untuk memperbesar objek yang diamati pada meja preparat. Nah, selanjutnya ada penjepit yang digunakan untuk menjepit preparat yang diletakkan di sini ya anak-anak. Di sini yang akan digunakan untuk menjepit preparat. Nah, selanjutnya ada tombol pengatur pemusat yang digunakan untuk mengatur intensitas cahaya. Di sini ya anak-anak letaknya di bawah meja preparat. Nah, selanjutnya ada dasar mikroskop yang digunakan untuk menjaga kedudukan preparat. Di sini ya anak-anak, ini namanya dasar. Lalu ada lampu yang digunakan sebagai sumber cahaya. Di sini ya anak-anak, ini lampu. Selanjutnya ada tabung mikroskop yang digunakan untuk penghubung lensa okuler dengan lensa objektif. Di sini ya anak-anak letaknya. Di sini setelah lensa okuler ini. Lalu ada pengitar yang digunakan untuk tempat lensa objektif. Di atas tempat lensa objektif itu ya anak-anak namanya pengitar. Nah, lalu ada lengan. Ini disebut dengan lengan ya anak-anak. Lengan ini digunakan untuk memegang mikroskop tersebut saat digunakan supaya tidak jatuh ya anak-anak. Lalu ada mikrometer. Mikrometer ini digunakan untuk memfokuskan bayangan secara lambat. Ini anak-anak di sebelah mikroskop letaknya. Lalu ada meja objek. Meja objek ini adalah meja yang digunakan untuk meletakkan objek tentunya. Di sini tempatnya, di tempat preparat tersebut. Lalu ada mikrometer di sini yang juga digunakan untuk memfokuskan objek secara cepat. Mikrometer ini letaknya di samping ya, di sebelah sampingnya. Anak-anak, setelah kita mengetahui apa itu mikroskop, apa saja jenis-jenis mikroskop itu, dan apa saja bagian-bagian dari mikroskop, sekarang mari kita lanjut kepada praktikum penggunaan mikroskop. Nah, anak-anak, karena di sini kita tentunya kesusahan untuk mencari dan menemukan mikroskop yang asli, yang benar-benar ada di laboratorium. Di sini jadinya kita akan menggunakan mikroskop sederhana. Nah, sekarang sebelum kita melakukan praktikum terkait dengan penggunaan mikroskop sederhana tersebut, adapun tujuan dari praktikum kita hari ini adalah untuk mengetahui cara bagaimana membuat mikroskop sederhana. Dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penggunaan mikroskop sederhana. Yang ketiga, untuk mengetahui bentuk atau bagaimana struktur dari sel-sel bawang merah. Nah, anak-anak, di sini kita akan mengamati bawang merah ya anak-anak. Sebelum kita menuju ke penggunaan mikroskop, di sini kita akan membuat mikroskop sederhana tersebut dahulu ya anak-anak. Anak-anak semua sudah tentunya menyiapkan alat dan bahan yang Ibu beritahu minggu kemarin, bukan? Ya, sekarang mari kita siapkan bersama-sama ya anak-anak. Anak-anak, untuk membuat mikroskop sederhana tersebut tentunya kita memerlukan alat dan bahan. Mari kita siapkan bersama-sama ya anak-anak. Yang pertama ada botol plastik. Yang kedua ada lensa laser mainan anak-anak. Seperti ini ya anak-anak. Kecil, memang kecil bentukannya. Lalu ada penjepit rambut. Selanjutnya ada pisau,
ada gunting, selanjutnya ada selotip, lalu ada betadine, ada senter, ada handphone, ada kertas putih, lalu ada mika, kertas mika, lalu ada bawang merah ya anak-anak yang akan kita amati menggunakan mikroskop sederhana yang akan kita buat ini. Setelah kita menyiapkan alat dan bahan, sekarang mari kita menuju ke langkah kegiatan. Nah, yang pertama-tama kita perlu adalah potong botol plastik bekas ini ya anak-anak. Nah, botol plastik ini sesuaikan dengan tinggi senter dipotongnya ya anak-anak. Mari kita potong bersama-sama. Nah, karena di sini kita menggunakan alat benda tajam, maka anak-anak harus berhati-hati ya, atau anak-anak bisa juga meminta bantuan kepada ayah dan ibu di rumah atau kakaknya juga boleh. Mari kita potong bersama-sama ya anak-anak. Anak-anak, setelah botolnya sudah terpotong, sekarang kita ambil kertas putih ini, lalu kita gulung kertas putih ini sesuai dengan diameter botol plastik. Lalu setelah menggulung, kita rekatkan pada botol plastik anak-anak. Kita gulung terlebih dahulu. Jika sudah seperti ini, mari kita masukkan ke dalam botol ya anak-anak, lalu direkatkan menggunakan selotip. Anak-anak, setelah botolnya seperti ini, sekarang kita akan meratakan bagian bawahnya ya anak-anak. Anak-anak, sekarang kita dapat membuat kaca preparatnya ya. Kaca preparatnya kita dapat buat dengan menggunakan kertas mika ini. Potong ya anak-anak menjadi bentuk persegi atau persegi panjang. Buat seperti ini anak-anak menjadi dua bagian. Anak-anak, sekarang yang dapat kita lakukan adalah ambil lensa laser dan setelah itu jepit lensa laser menggunakan penjepit rambut seperti ini ya anak-anak. Seperti ini. Lalu setelah itu penjepit rambut ini yang sudah berisikan lensa laser kita letakkan pada bagian kamera pada handphone seperti ini anak-anak, letakkan. Lalu kita tempel menggunakan selotip. Nah, jika sudah, akan menjadi seperti ini anak-anak. Lalu setelah semuanya sudah siap seperti ini, sekarang kita dapat mengiris bawang merah ya anak-anak untuk dijadikan sebagai objek. Anak-anak, bawang merah yang digunakan dipastikan untuk diiris secara tipis ya anak-anak, tipis sekali agar bisa diamati. Mengirisnya pelan-pelan ya anak-anak.
seperti ini anak-anak, sangat tipis. Dan bawang merah ini diletakkan pada kaca preparat yang sudah kita buat sebelumnya. Jika sudah diletakkan, maka sekarang kita akan dapat menuangkan betadin ini kepada bawang merah yang telah diletakkan pada kaca preparat. Jika sudah, kaca preparat yang lagi satu ini kita gunakan untuk menutup ya anak-anak, menutup seperti ini. Lalu sekarang kita letakkan kaca preparat yang berisi bawang merah ini pada mulut botol atau ujung botol. Lalu sekarang kita masukkan senter ya anak-anak ke dalam botol ini. Senter ini kita gunakan sebagai cahaya buatan. Nyalakan ya anak-anak. Jika sudah seperti ini, ambil handphone yang sudah berisikan lensa laser ya anak-anak. Sekarang kita cari aplikasi kamera pada handphone. Kita akan mengamati bawang ini dengan menggunakan kamera pada handphone yang sudah berisikan lensa laser. Amati ya anak-anak. Nah, anak-anak, setelah kita melakukan kegiatan praktikum terkait dengan penggunaan mikroskop sederhana tadi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sel-sel pada bawang merah tersebut terlihat seperti balok-balok yang tersusun ya anak-anak, atau lapisan-lapisan persegi panjang, seperti itu. Nah, anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini ya. Anak-anak semua masih ingat kan kita hari ini belajar apa saja? Ya, belajar terkait dengan apa itu mikroskop. Nah, apa saja jenis-jenis mikroskop? Selanjutnya, bagaimana dan apa bagian-bagian bagian-bagian mikroskop tersebut? Lalu kita melakukan praktikum kegiatan penggunaan mikroskop sederhana. Anak-anak, Ibu harap pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat ya, dan kedepannya anak-anak jangan lupa untuk belajar lebih giat lagi. Anak-anak, pelajaran hari ini kita tutup ya. Sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama lagi. Berdoa akan Ibu pimpin. Baik anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan maupun kesalahan dalam penjelasan materi. Akhir kata saya tutup dengan salam Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.